warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan membahas sebuah fenomena menarik dari kerajaan Denmark, di mana tepat beberapa hari lagi, yakni 14 Januari 2024, Denmark akan memiliki raja baru, yakni Raja Frederik X. Penasaran dengan kisah yang akan kami bahas? Yuk langsung saja disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk yang kemarin belum sempat menonton video kami yang kebetulan membahas Putri Sophie Dorothea yang nantinya menjadi permaisuri Rusia yang melahirkan dua kaisar, dapat dilihat di playlist kami sebelumnya ya. Baru-baru ini, warga Denmark diberi kejutan pada malam tahun baru saat Ratu Margaret II mengumumkan pengunduran dirinya. Sang ratu yang saat ini merupakan satu-satunya ratu yang berkuasa di dunia ini akan mengundurkan diri pada 14 Januari yang merupakan 52 tahun sejak ia menjadi ratu. Dirinya mengumumkan perihal tersebut secara langsung di televisi. Dirinya secara jelas menyerahkan tahta kepada putra tertuanya, yakni putra mahkota Frederik. Lantas, siapakah Frederik? Masih terekam jelas skandal yang menggemparkan tidak lama ini mengenai sang calon raja yang tertangkap basah oleh paparazzi sedang menghabiskan waktu bersama dengan wanita lain. Jadi, apakah keputusan Ratu Margaret yang turun tahta ini ada hubungannya dengan skandal yang dilakukan sang calon raja? Dan bagaimana profil calon raja Frederik X ini? Penasaran? Yuk langsung kita bahas lebih dalam. Bernama lengkap Frederik Andre Henrik Christian, putra mahkota Frederik, dilahirkan melalui operasi sesar darurat di Rigshospitalet, Rumah Sakit Universitas Copenhagen di Copenhagen, pada tanggal 26 Mei 1968 pukul 23.50 waktu setempat. Dari pasangan Putri Margaret, yakni putri tertua Frederik IX dan merupakan pewaris tahta Denmark, dan bersuamikan Pangeran Henrik. Pada saat kelahirannya, kakek dari pihak ibu berada di atas tahta Denmark dan kakek buyut dari pihak ibu berada di atas tahta Swedia. Ia dibaptis pada 24 Juni 1968 di gereja Holmen di Copenhagen. Dia diberi nama Frederik seperti nama kakeknya dari pihak ibu, Raja Frederik IX, dan tentunya juga melanjutkan tradisi kerajaan Denmark tentang pewaris yang diberi nama Frederik atau Christian. Ia menjadi putra mahkota Denmark ketika ibunya naik tahta sebagai Margaret II pada 14 Januari 1972. Satu-satunya saudara kandung putra mahkota Frederik adalah adiknya, yakni Pangeran Joachim dari Denmark. Frederik bersekolah dasar di Krebshol antara tahun 1974 hingga 1981. Kemudian dari tahun 1982 hingga 1983, dia bersekolah di École de Roches, sebuah sekolah berasrama di Normandia, Prancis. Pada tahun 1986, Frederik lulus dari Gymnasium Oregon. Selain bahasa Denmark, ia fasih berbahasa Prancis yang merupakan bahasa ayahnya, Inggris, dan Jerman. Pada tahun 1986, ia memulai kursus ilmu politik di Universitas Aarhus. Uniknya, dirinya pernah menyamar sebagai orang biasa ketika mengikuti kuliah singkat selama setahun di Universitas Harvard, yakni pada tahun 1992 hingga 1993, di mana pada saat itu dirinya menggunakan nama samaran Frederik Henriksen. Sang putra mahkota di Harvard mempelajari ilmu politik dan berpartisipasi dalam klub Phoenix SK. Saat belajar di Harvard pula, dia tinggal di apartemen yang disewakan. Ia kemudian
menjabat selama 3 bulan di misi PBB Denmark di kota New York pada tahun 1992. Pada tahun 1995, ia memperoleh gelar Master Science di bidang ilmu politik dari Universitas Aarhus. Ia menyelesaikan kursus dalam jumlah tahun yang ditentukan dengan hasil ujian di atas rata-rata, sehingga menjadi anggota kerajaan pertama yang memperoleh gelar Master. Frederick telah menyelesaikan studi dan pelatihan militer ekstensif di ketiga angkatan, terutama menyelesaikan pelatihan sebagai manusia katak di pasukan operasi khusus elit Angkatan Laut Frogmans-Corvettes. Disinilah dia mendapat julukan Pingo atau Penguin ketika pakaian selamnya berisi air dan dia dipaksa berjalan seperti penguin. Di sanalah istilah Pangeran Penguin berasal. Pada tahun 2001 dan 2002, dia menyelesaikan pelatihan kepemimpinan lebih lanjut di Royal Danish Defence College. Frederick tetap aktif di dinas pertahanan dan pada periode 2002 hingga 2003 menjadi sebagai staf di Komando Pertahanan Denmark dan dari tahun 2003 sebagai dosen senior di Institut Strategi di Royal Danish Defence College. Pria berusia 55 tahun ini terkenal sebagai seorang pemberani dengan ikut serta dalam ekspedisi ski selama 4 bulan melintasi Greenland pada tahun 2000 dan dia juga pernah dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kereta luncur dan skuter. Selain itu, putra mahkota Frederick seperti Raja Charles III dari Inggris dikenal atas kecintaannya terhadap lingkungan. Dalam Dewan Negara pada tanggal 8 Oktober 2003, Ratu Margaret memberikan persetujuannya atas pernikahan putra mahkota Frederick dengan Mary Elizabeth Donaldson, seorang konsultan pemasaran Australia yang ditemui pangeran saat menghadiri Olimpiade Sydney pada tahun 2000. Pernikahan mereka dilangsungkan pada 14 Mei 2004 di Katedral Copenhagen di Copenhagen. Istrinya yang lahir di Australia, yakni Putri Mary, dibesarkan di Pulau Tasmania. Dan pada awalnya Putri Mary tidak sadar pria yang berbincang dengannya adalah seorang putra mahkota dari Denmark. Dia baru sadar ketika setelah setengah jam kemudian seseorang memberitahunya bahwa pria yang berbicara dengannya adalah seorang pangeran. Pasangan ini memiliki 4 anak, yakni Christian yang lahir pada tahun 2005, Isabella pada tahun 2007, dan si kembar Vincent dan Josephine yang lahir pada tahun 2011. Mereka dianggap oleh sebagian orang mewakili nilai-nilai modern dan telah berusaha mendidik keempat anak mereka, yakni seorang laki-laki, perempuan, dan saudara kembar dengan pendidikan senormal mungkin, dan sebagian besar mengirim mereka ke sekolah negeri. Keluarga kerajaan diguncang oleh rumor perselingkuhan antara Frederick dan seorang sosialita pada bulan Oktober. Dan kini ada spekulasi bahwa Ratu telah turun tahta untuk menyelamatkan pernikahan putranya. Dengan siapa Pangeran Frederick diduga selingkuh? Sang pangeran difoto menghabiskan waktu bersama Genoveva Casanova pada bulan Oktober. Genoveva sendiri dengan tegas menyangkal adanya percintaan di antara mereka. Dan meskipun keluarga kerajaan Denmark belum mengomentari rumor tersebut secara terbuka, beberapa pengikut kerajaan percaya bahwa turun tahta Ratu Margaret pada tanggal 31 Desember 2023 adalah semacam tanggapan upaya untuk mengamankan masa depan keluarga kerajaan Denmark. Menurut salah satu penulis kerajaan, Ratu Margaret II selalu menganggap Mary adalah aset yang luar biasa bagi keluarga kerajaan, dan jika dia berpikir dia akan pergi, itu akan menjadi bencana. Dan tentunya sang ratu sekarang berharap Frederick dan Mary memperbaiki perbedaan apapun dan bekerja sama sebagai raja dan ratu baru. Memang benar, turun tahta Ratu Margaret mengejutkan banyak orang. Namun lepas dari itu semua, ada alasan kesehatan yang dipaparkan oleh sang ratu, di mana sang ratu mengaku bahwa penyakit yang ia derita tentunya tidak akan berkurang, malah akan semakin meningkat dengan usianya di tahun-tahun ke depan. Ratu Margaret II adalah satu-satunya ratu yang berkuasa di dunia saat ini dan raja yang terlama saat ini di Eropa.
mengambil tahta setelah kematian ayahnya yakni Raja Frederick IX pada tahun 1972. Sang ratu yang saat ini berusia 83 tahun itu mengungkapkan keputusan ini diambil setelah masa refleksi pasca operasi punggungnya pada awal tahun 2003. Operasi ini secara alami memunculkan pemikiran tentang masa depan, apakah sudah tiba waktunya untuk menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Selain itu, pada Februari tahun ini, sang ratu juga dijadwalkan untuk menjalani operasi punggung ekstensif. Entah alasan yang mana yang benar, hanya ratu yang tahu. Namun sudah dipastikan bahwa nanti pada tanggal 14 Januari 2024, tepat memperingati 52 tahun Ratu Margaret mengemban tugas yang ia terima dari ayahnya, dirinya akan mengundurkan diri sebagai Ratu Denmark dan menyerahkan tahta kepada putranya, yakni putra mahkota Frederick yang nantinya menjadi Frederick X. Ketika Ratu Margaret turun tahta pada 14 Januari, putra sulungnya putra mahkota Frederick akan menjadi Raja Frederick X. Istrinya, Putri mahkota Mary, akan menjadi permaisuri dan dikenal sebagai Ratu Mary. Namun, tidak seperti Inggris dan beberapa keluarga kerajaan lainnya di seluruh dunia, Raja Frederick dan Ratu Mary tidak akan dimahkotai dalam upacara penobatan. Sebaliknya, proklamasi pemerintahan baru akan dilakukan di Kastil Ameliaborg pada 14 Januari. Menurut Royal Central, Perdana Menteri telah memproklamirkan setiap raja baru di balkon Istana Denmark sejak awal tahun 1900-an. Ratu Margaret yang berusia 83 tahun diumumkan sebagai raja dalam proklamasi serupa pada 14 Januari 1972 setelah kematian ayahnya Raja Frederick IX. Pergantian pemerintahan bulan ini akan terjadi pada peringatan 52 tahun kenaikan jabatannya. Namun, karena Ratu Margaret yang turun tahta dan penggantian pemerintahan tidak terjadi karena kematian, ini akan menjadi peristiwa yang jauh lebih membahagiakan. Pengunduran diri Ratu Margaret merupakan sebuah kejutan, karena dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan memerintah seumur hidupnya, dan pengunduran diri Raja Denmark terakhir terjadi pada tahun 1146. Namun, kerajaan-kerajaan Eropa lainnya diketahui juga ada yang mewariskan kekuasaannya kepada generasi berikutnya sebelum mereka meninggal. Salah satunya yakni Raja William Alexander yang saat ini telah menjadi Raja Belanda pada tahun 2013 setelah ibunya, mantan Ratu Beatrix, mengundurkan diri. Dia dikenal sebagai Putri Beatrix dan masih hidup 10 tahun kemudian, melanjutkan tugas kerajaan dalam kapasitas yang lebih rendah dibandingkan ahli warisnya. Baiklah, itu adalah cerita singkat dari profil calon raja baru dari kerajaan Denmark, yakni calon Raja Frederick X. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.